Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer mengenai komputer sejauh yang saya tahu. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menampilkan nanti di layar tentang biodata saya. Nama Fahmi, NPM 2022075561, absen 49, lokal 3C non reguler. Alamat rumah Desa Halong, RT 06, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 7166. Untuk status saya adalah seorang mahasiswa belum kawin. Cita-cita ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS atau pengusaha di bidang pertokoan. Pekerjaan saya belum bekerja, hanya sekedar membantu orang tua di rumah. Nomor telepon nanti saya akan tampilkan di atas, 0856 9346 9212. Untuk Facebook saya akan tampilkan di sebelah kiri nanti, Fahmi. Untuk email fahmippc11@gmail.com. Untuk Instagram nanti saya akan tampilkan di sebelah sini, Fahmi Bel. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang komputer sejauh yang saya tahu. Mungkin bagi teman-teman, komputer itu bukanlah benda yang asing karena kita hampir setiap hari sering atau menyentuh benda yang berbau komputer seperti laptop, netbook, dan lain-lain. Saya akan langsung menjelaskan. Komputer yaitu sekumpulan peralatan elektronik yang saling berkaitan antara komponen satu dan komponen yang lain, sehingga dapat digunakan untuk memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi. Maka saling sedikit perangkat komputer harus terdiri dari keyboard, CPU, control processor unit, monitor, dan printer. Atau secara umum, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah suatu data sesuai dengan perintah atau prosedur yang sudah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna komputer. Komputer secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computari, yang berarti menghitung, sehingga pengertian komputer secara sederhana yaitu alat untuk menghitung aritmatika. Nah, ini dia elemen utama komputer: hardware, perangkat keras yang terdiri atas prosesor, hard disk, RAM, CPU, dan motherboard. 2. Software, perangkat lunak. Ini yaitu sistem operasi serta berbagai macam aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware yang bekerja sesuai dengan perintah dan penggunanya. Fungsi komputer. Data input adalah komponen bisa menerima data dan informasi dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas mouse, keyboard dari komputer lain atau peralatan yang lain. Data processing adalah fungsi utama komputer, yaitu mengolah data sehingga dapat menghasilkan output
yakni berupa informasi. Data yang diolah di dalam komputer pada umumnya yaitu berbentuk teks, gambar, audio, grafik, video, dan lain-lain. Data output adalah komputer berfungsi menghasilkan output informasi sesudah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut bisa disajikan lewat monitor, speaker, dan printer. Data store adalah komputer berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sehingga bisa dengan mudah ditemukan dan digunakan kembali. Data tersebut bisa disimpan di dalam memori internal komputer ataupun memori eksternal. Data movement adalah komputer berfungsi sebagai memindah data dari suatu komputer ke komputer lain atau ke berbagai alat output lain. Macam-macam peralatan komputer. Peralatan memasukkan adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam prosesor atau memori komputer sehingga dapat diolah menjadi informasi. Peralatan input terdiri dari beberapa macam peranti yaitu keyboard dan mouse. Peralatan proses adalah alat yang digunakan untuk mengolah dan memproses data disebut dengan peralatan proses. Yang termasuk dalam peralatan proses adalah prosesor, ROM, dan RAM. Peralatan menyimpan atau memori adalah alat-alat perangkat untuk menyimpan data, informasi, instruksi, maupun program. Beberapa peralatan penyimpanan diantaranya yaitu flash disk, disket, hard disk, dan compact disk. Peralatan tambahan peripheral adalah perangkat tambahan yang langsung dipasang untuk lebih mendaya gunakan komputer. Perangkat ini ada yang digolongkan sebagai perangkat masukan, prosesor, dan perangkat keluaran. Alat ini biasanya berbentuk card yang harus dipasang pada expansion slot yang terletak di motherboard. Beberapa perangkat tambahan yang bisa digunakan seperti modem dan TV card. Peralatan keluaran adalah alat yang digunakan untuk menampilkan informasi dari komputer. Peralatan keluaran sering digunakan adalah monitor, printer, dan speaker. Nah, saya akan menjelaskan di sini lagi jenis-jenis komputer. Mungkin dari teman-teman sudah banyak mengetahui karena ada berbagai macam jenis komputer yang ada di pasaran atau yang sering dipakai lah. Jenis-jenis komputer. 1. Komputer portable adalah jenis komputer yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Komputer ini biasanya digunakan untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Komputer jenis ini kurang populer di kalangan dikarenakan cenderung besar dan berat daripada laptop pada umumnya. 2. Komputer desktop adalah komputer yang di atas meja. Komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari monitor dan juga keyboard. 3. Komputer tower adalah komputer yang berbentuk lebih besar dibandingkan komputer desktop yang biasanya ditaruh di atas meja atau di samping meja. Komputer ini
biasanya ditambahkan perangkat pendukung sebab mempunyai ekspansionasi. 4. Komputer paltop, yaitu komputer yang berbentuk kecil dan dapat digunakan. Jenis komputer ini sudah jarang dipakai semenjak ditemukannya smartphone. 5. Komputer laptop adalah jenis komputer yang bisa diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop mempunyai monitor, CPU, dan keyboard yang menyatu dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Komputer notebook adalah jenis laptop, tetapi ukuran yang lebih tipis. Komputer jenis ini umumnya banyak dipakai oleh para pelajar, pengajar, dan penelitian yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan ringkas. 7. Soft notebook atau netbook adalah jenis notebook yang mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan notebook pada umumnya. Handbook umumnya mempunyai prosesor yang spesifikasinya rendah. Nah, saya sudah saya rangkum tentang komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosesor yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindah kepada mesin itu sendiri. Jadi awalnya komputer itu untuk orang yang pekerjaannya memakai komputer, tapi sekarang dipindah kepada mesin itu sendiri. Lanjut, asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam definisi seperti itu terdapat alat seperti slide, roll, jenis kalkulator mekanik, mulai abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang memproses informasi atau sistem pengolahan informasi komputer. Sekalipun demikian, definisi di atas mencakup banyak alat khusus yang hanya bisa memperhitungkan satu atau beberapa fungsi. Ketika mempertimbangkan komputer modern, sifat mereka yang paling penting yang membedakan mereka dari alat menghitung yang lain awal ialah bahwa dengan pemrograman yang benar, semua komputer dapat mengemulasi sifat apapun, meskipun barangkali dibatasi oleh kapasitasnya, penyimpanan, dan kecepatan yang berbeda. Dan memang dipercaya bahwa mesin sekarang bisa meniru alat perkomputeran yang akan kita ciptakan di masa depan, meskipun niscaya lebih lambat. Dalam pengertian, batas kemampuan ini adalah tes yang berguna karena mengenali komputer. Maksud umum dari alat maksud istimewa yang lebih awal. Definisi dari maksud umum bisa diformulasikan ke dalam syarat bahwa suatu mesin harus dapat meniru mesin Turing universal. Mesin yang mendapat definisi ini dikenal sebagai Turing.
lengkap. Dan yang pertama, mereka muncul pada tahun 1940 di tengah kesibukan perkembangan di seluruh dunia. Demikian penjelasan saya tentang komputer sejauh yang saya tahu. Salah hilapnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.